dibagusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu nadanya. Ya bareng-bareng nanti kalian bertiga. Nah, gerakan-gerakannya nanti aja ininya diapain dulu ya. Alhamdulillahi wa kafa, atau alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Senyum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Nah, gitu. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Iya, wa ala alihi wa sahbihi. Ayo apa kita? Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Al-Mukarram. Ternyata gitu. Al-Mukarram, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Al-Mukarram, Bapak Ibu para tamu hadirin sekalian, atau Bapak Ibu teman-teman hadirin sekalian. Ya, dia yang itu kalian begini. Ya. Oke, masalah pertama. Sistem zakat, infak dan sedekah. Ini dia hafal ya. Gak boleh nengok-nengok teks. Nanti dia hafal. Ini udah disingkat-singkat ini. Ini pernah dipakai sama anak-anak Aliyah Habib. Bisa orang itu kok sikit kok. Coba ya. Sistem zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Ini bahasanya kemarin. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khazanah ini, khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 88 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14,3 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah. Nah, ini ijarah. Salah kan? Tijarah, ya. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya juga termasuk berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan, dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN, dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Nanti kalau kan bisa sambil didengar-dengar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022, ngomongnya agak gitu, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di kota 7,50%, sementara di desa 12,29%. Dari 208,54 juta angkatan kerja, sebanyak 8,40 jutanya pengangguran. Ini jutanya pengangguran utamanya. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Masih banyak masyarakat kita yang menganggur tidak tahu tujuan. Bahkan masih banyak warga kita yang bekerja sebagai TKI dan TKW. Baru langsung. Salam.
Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan di hati kita, karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul sama-sama meningkatkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah guna mengentas kemiskinan secara tuntas. Itu sama-sama nanti. Dengan landasan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 109 ayat 92 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak salah biasanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa-apa. Rosi juga nerjemahin auzu. Iya dari awal. Lan tanalul birra hatta lagu kedua nih, nanti nyambung sini lagu ketiga. Lanjut. Jangan pakai artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pakai gitu, itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti pakai gerakan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dah lanjut. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahui. Tidak bisa disebut orang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, gitu dia. Intonasinya cepat, tegas, jangan cepat-cepat. Tegas, perkata dia. Namun dia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut kita harus tahu, jangan akan tahu ya, bahwa fitrah setiap orang itu adalah saling membutuhkan satu sama lain, satu dengan yang lainnya. Nah, gitu dia. Saling membutuhkan, tambah adalah satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, satu dengan lainnya. Gitu aja. Adalah saling membutuhkan satu dengan lainnya, atau pakai yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah
dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berkecukupan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Oh, gini. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Kalian jawab, Horas. Indonesia, Horas. Indonesia, Horas. Atau jangan Horas ya. Bisa gitu. Allahu Akbar aja. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia. Allahu Akbar. Kabel nanti marah itu. Apanya? Kabel. Oh ya. Ya udah nanti dilanjutkan Abi kirim di YouTube. Nanti kalian tengok. Pokoknya ditengok ya. Iya. Hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya Fiqh Zakat jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa para ahli ekonomi telah mengingatkan hal yang sangat penting. Bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan, akan tetapi bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu tidak heran jika Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat tersebut akan didistribusikan. Jawabannya terdapat pada surah At-Taubah ayat 60 berikut ini. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mana nih kita berhenti? Aminin aja. Ini kita ngajarin yang baru turun guys, jadi masih pemula, kita kasih yang muda-muda dulu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha atau masakini wal amilina 'alaiha. Ya. Kalau turun boleh. Ayatina ina 'alaiha. Turunnya gantung. Baru lanjut sini. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil.
latufsidun. Bayat di akhir tuh ya. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Nah, itu aja lah. Shadaqallahul azim. Di sini nggak pakai, di sini pakai. Oke. Nanti Rosi. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung. Itu arti Shadaqallahul azim. Jadi ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan, matikan aja tuh, mengenai unsur pokok terhadap kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama telah sepakat bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Karena pada ayat tadi terdapat kata innama yang dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul qasli yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan lantunan syair berikut ini. Ini ada syair kalian 33 dan 34. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Harta yang dipunya bantulah sesama, semakin bertambah, pakai istimewa, seberlimpah berkah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Berzakat, infak, sedekah, sucikan harta, gapai surga. Bis kan? Ya 4 kelompok semua kayak gini. Sebenarnya ada banyak konsepnya, cuman yang lain belum habis potong panjang-panjang. Yang udah dibawa ke kabupaten ini kemarin untuk main di kecamatan sih. Tapi bukan cerdas cermat syaril. Cerdas cermat tuh hafalan. Banyak orang yang main. Beda-beda. Jadi sekali lagi. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis, serta infak dan sedekah yang juga memiliki peranan penting dalam mengentas kemiskinan. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hemat, bermartabat, dan maju dalam memimpin peradaban dunia. Maka dari itu hadirin, kita harus mewujudkan rasa taat membayar zakat dan gemar berinfak serta bersedekah. Setuju hadirin? Setuju. Diharapkan nantinya bangsa kita akan sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Ini bahasa Inggris. One, coba ya. One sincere
kindness is equal to 1,000 steps to heaven. Satu kebaikan yang tulus sama dengan 1.000 langkah menuju surga. Nanti kita perbaiki bahasa Inggrisnya ya. Pergi ke Medan, lihat. Sebelum kami mengakhiri sarahan ini, kami punya kenang-kenangan sebuah pantun. Pergi ke Medan, lihat pemuda, elok belajar, gapai cita-cita. Jadilah yang taat pada yang maha kuasa. Jadilah manusia yang peduli terhadap sesama. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun atas segala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun atas segala kekurangan. Bila itu Ya, itu aja. Lebih dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Untuk selebihnya bisa kita tambah-tambahi. Nanti ini kita edit sedikit. Tapi gitulah kira-kira nadanya. Ya, selamat belajar untuk perdana.